Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daring kita. Dan Ustadz pada kesempatan kali ini akan menjelaskan pelajaran keempat, bersih itu sehat, di halaman 33. Ini kita masuk pelajaran yang baru. Dan tujuan kita belajar hal ini yaitu agar semua peserta didik mengetahui tentang apa arti bersih dan sehat, mengenal hadas kecil dan hadas besar, mengenal perkara najis, dan mengetahui tata cara berwudu, kemudian tata cara bertayamum, dan juga bagaimana cara membersihkan najis. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita karena berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Tentunya pelajaran 4 ini akan banyak beberapa kali pertemuan. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal arti bersih dan sehat, dan mengenal hadas kecil dan hadas besar dan benda-benda najis. Jadi para peserta didik yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ini pada buku kalian melihat ada gambar di sana. Gambar pertama kita melihat bagaimana para siswa dan siswi sedang membersihkan ruangan kelas. Dan juga di gambar kedua, seorang wanita siswi sedang berangkat ke sekolah. Dia dengan pakaian yang rapi, bersih, menuju ke sekolah. Taib. Jadi para peserta didik kalian semuanya, tahu kalian apa arti bersih dan suci, bagaimana wudu yang benar, bagaimana pula melakukan tayamun yang baik dan benar. Maka jika ingin mengetahuinya, ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktekkan tentang cara bersihkan diri, bersuci yang baik dan benar. Kita lihat di bukunya bahwa ada seorang Ahmad selalu melakukan wudhu. Karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Jadi ketika seorang berwudhu, yang pertama adalah ibadah, dapatkan pahala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah dunia, wajahnya akan bersih, akan berseri-seri karena selalu mencuci wajahnya dengan air wudu. Jadi dan Ahmad tergolong orang yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar bahwa agama Islam ini adalah peduli dengan kebersihan. Jadi agama kita adalah agama bersih. Kita sebelum sholat harus bersih dulu. Bersih jiwa dan bersih hati, bersih anggota badan sebelum berwudu. Karena itu Ahmad selalu menjaga badannya, pakaiannya, alat-alat belajarnya, tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat, bersih itu indah. Dan orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari banyak penyakit, dan dia akan disenangi oleh orang lain. Orang lain senang bergaul dengannya karena dia orang yang bersih. Nah, sekarang kita masuk di poin yang halaman 34. Mengenal arti bersih dan sehat. Amati dan ceritakan gambar berikut. Kita lihat ada seorang anak sedang mandi. Kita tahu mandi adalah salah satu cara untuk membersihkan anggota badan. Dan mandi ini adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Nanti kita akan belajar apa saja yang diwajibkan untuk mandi. Kita lihat di halaman 34, bersih artinya bebas dari kotoran. Jadi coba lihat di bukunya para siswa semua, bersih artinya bebas dari kotoran. Jadi kalau dikatakan bersih ya bebas dari kotoran. Sedangkan suci bebas dari najis dan hadas. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa bedanya bersih dengan suci? Kalau bersih bebas dari kotoran. Jadi kalau ada bebas dari kotoran namanya bersih. Kalau kita bilang suci, suci artinya bebas dari najis
dan bebas dari hadas. Sekarang yang kedua, najis. Najis, apa itu najis Ustadz? Najis adalah benda yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi najis itu benda. Benda itu menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang contoh-contoh najis. Termasuk najis adalah kotoran manusia, kencing dan tinja manusia. Jadi air kencing manusia dan beraknya itu najis. Maka apabila itu ada pada pakaian atau badan harus dicuci, dibersihkan. Karena itu apabila itu ada ketika sholat, itu akan menghalangi seorang beribadah, dan itu membuat sholat tidak sah. Jadi air kencing manusia, kemudian kotoran beraknya, kemudian jilatan anjing ya termasuk najis, darah haid, kemudian babi itu termasuk najis, kemudian kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ketika ada hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka itu termasuk benda yang najis. Kemudian bangkai najis kecuali bangkai ikan dan belalang. Bangkai adalah binatang yang mati tidak disembeli, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi itu termasuk benda-benda yang najis. Kemudian para peserta didik semuanya, kotor belum tentu najis. Misalnya pakaian kita terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Mungkin itu kotor, tapi apakah najis? Tidak. Jadi tidak najis. Jadi ada istilah setiap yang najis pasti kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Jadi bersih dan suci dibagi menjadi dua, bersih dari hadas dan bersih dari najis. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadas. Kita masuk hadas. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas adalah suatu keadaan. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah suatu keadaan yang membuat seseorang terhalangi untuk melakukan ibadah. Hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar sepertinya mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan. Jika perempuan haid, maka itu dikatakan sedang hadas besar. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Mandi wajib atau tayamun jika tidak ada air. Adapun hadas kecil, ketika seorang buang air seni, kencing, buang air besar atau buang angin, itu dia termasuk berhadas kecil, dan hadas kecil ini menyebabkan batal wudu. Cara menghilangkan hadas kecil, dicuci air bersih, istinja dulu dengan baik, kemudian melakukan wudu. Jadi dari sini kita mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, di sini kita lihat hadas kecil, buang air seni, tinja, buang angin menyebabkan batal wudu. Cara menghilangkannya, dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudu. Hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamun jika tidak ada air. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi yang saya sampaikan di atas. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua. Semoga disimak dengan baik. Kemudian nanti Ustaz akan kirimkan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.